Kalau misalnya si Honda HR-V yang kalian miliki itu speaker depannya ternyata sudah ada tweeternya, itu speaker depan pindahkan ke belakang, speaker yang di belakang bisa kita pindahkan ke depan supaya kita itu tidak ada double tweeter di bagian depan. Kalau kalian itu menggunakan koaksial dan menambahkan tweeter, itu namanya sial beneran. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan mengenai tweeter, speaker kecil yang gunanya itu untuk mereproduksi suara tinggi. Kebetulan di sini, Phenom ada mengeluarkan tweeter baru dengan kode VX10TO. Ini adalah tweeternya saja, jadi kalian bisa beli tweeternya saja di Phenom. Dia itu masuk ke dalam line up-nya turbo. Kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai salah satu tweeter base atau dia refitting tweeter untuk mobil Honda HR-V. Jadi kita sudah siapkan di sini mengenai segala sesuatunya, dan di akhir video nanti untuk bonusnya kita akan memberitahu pada para umat audio sekalian mengenai bagaimana cara memasang tweeter yang baik. Jadi sekarang kita itu masuk ke dalam perkenalan produk, yaitu produk tweeter VX1TO dari si Phenom. Jadi pasang tweeter ini gunanya untuk melengkapi mobil kalian yang tidak ada tweeternya. Jadi kalau kalian lihat mobil-mobil kelas LCGC itu banyak sekali yang dipangkas biaya produksinya, sehingga dia itu hanya diberikan sepasang tweeter saja di bawah pintu. Kenapa demikian? Ya ini adalah permintaan kita yang maunya kendaraan yang nilainya makin murah-murah saja, supaya kita makin terjangkau untuk belinya. Jadi oleh pihak manufaktur segala macam bentuk tambahan dan juga bonus-bonus itu ditiadakan. Jadi kalau kalian itu mau mobil murah, ya yang dapat cuma itu-itu aja. Bahkan ada yang nggak pakai AC sama nggak pakai head unit sekalian, kalau kita benar-benar mau murah harga kendaraannya. Tetapi baiknya kalau kendaraan kalian itu memang masih belum ada tweeternya, jadi kita bisa tinggal menambahkan tweeter yang satu ini. Tweeter ini itu bisa kita aplikasikan ke dalam sistem yang sudah ada di dalam mobil, yaitu dengan menambahkan jalur untuk kita bisa mencantelkannya dengan jalur speaker depan. Jadi kalau kita itu di speaker depan, misalnya mobil standar itu kan speakernya seperti ini. Nah dia itu sama halnya seperti speaker full range. Dia itu gunanya untuk mereproduksi seluruh jangkauan frekuensi. Jadi biayanya itu murah sekali, tapi kemampuannya untuk mereproduksi frekuensi tinggi itu tidak sebaik kalau kita menambahkan yang namanya tweeter. Jadi kalau mobil yang kelasnya lebih tinggi kastanya, dia sudah pasti lebih lengkap dan dia juga sudah ada tweeter di atas dashboardnya biasanya. Itu yang kita harus perhatikan. Sekarang kita akan langsung masuk untuk membahas apa sih tweeter itu sendiri. Dia itu pertama gunanya sudah disebutkan adalah untuk mereproduksi suara frekuensi tinggi. Jadi di sini tuh dia akan menciptakan suara yang renyah. Kalau kita itu pengen tring-tring yang lebih kedengeran, tweeter lah itu tugasnya. Kemudian dia itu memberikan kesan detail dan membuat seakan-akan kita memiliki ruang lebih luas dalam kendaraan kita. Itulah fungsi dari gunanya tweeter. Dia juga membantu untuk menciptakan imaging yang ada di atas dashboard, karena dia itu frekuensinya akan menarik frekuensi yang ada di door trim. Speaker door trim nanti akan terbantu dengan adanya tweeter ini untuk membuatnya seakan-akan berkesan lebih tinggi. Sekarang kita akan masuk ke dalam spesifikasi yang diberikan oleh tweeter baru dari Phenom ini. Jadi si VX1TO ini dia itu memiliki spesifikasi sebagai berikut. Maksimum RMS watt yang bisa diterima oleh tweeter ini adalah 20. Jadi 20 watt RMS dan 80 watt PMPO. Jadi ingat, kalian itu jangan sampai memberikan tenaga berlebihan, karena tweeter itu untuk menghadirkan suara yang kencang, wattnya juga tidak usah terlalu besar-besar sekali seperti subwoofer. Beda itu aplikasinya. Kemudian dia memiliki impedansi 8 ohm. Nah, impedansi ini dia ada hubungannya dengan nanti pemotongan frekuensi dari komponen pendukung yang disertakan dalam paketnya nanti.
Kemudian kita berbicara mengenai respon frekuensi. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita lihat di buku spesifikasi, sayangnya kalau si VX1TO ini buku spesifikasinya kecil sekali tulisannya, jadi saya sarankan untuk pakai kaca besar buat bacanya. Kita melihat bahwa dia itu respon frekuensinya adalah 1800 Hz, bukan 18.000, 1800 Hz sampai 22.000 Hz. Jadi ini 1800 Hz sampai 22.000 Hz, 22 kHz. Kadang-kadang kalau kita lihat di buku spesifikasi itu ada tulisannya 1800 Hz sama 22 kHz. Jadi itu adalah kilohertz. Jadi ditekankan lagi bahwa nilainya respon frekuensi dari Twitter ini adalah 1800 Hz sampai 22.000 Hz. Jadi kita bisa melihat kok si Twitter itu bisa sampai 1800 Hz ya. Ini luar biasa sekali Twitter ini. Itu respon frekuensi pengukuran. Dalam aplikasi prakteknya itu tidak disarankan untuk memotong Twitter sedemikian rendah. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut kenapa di bagian sebelah kiri. Masih berlanjut kepada spesifikasi yang dimiliki Twitter ini, dia itu dalam paketnya disertakan juga kapasitor supaya kita itu bisa memotong frekuensinya agar dia tidak mereproduksi frekuensi yang tidak bisa diproduksi olehnya. Jadi sangat tidak disarankan untuk memberikan sinyal bass kepada speaker sekecil ini, jebol speakernya. Jadi kita harus pastikan supaya dia itu ada bentuk filternya, supaya dia itu memiliki jangkauan kerja yang lebih efisien. Jadi di sini nilai yang diberikan oleh Phenom itu adalah 4,7 mikrofarad. Jadi dia itu akan memotong frekuensinya di frekuensi 4200 Hz pada hambatan 8 ohm. Jadi ini adalah frekuensi yang sangat disarankan untuk dipotongnya si Twitter dari VX1TO ini. Untuk produk dari Phenom selanjutnya kita akan membahas mengenai si TB1 HRV. Jadi pada generasi-generasi awal HRV tipe terbaru 2020 up dari tahun 2020, dia itu ada tipe HRV yang tidak dilengkapi dengan rumah Twitter di bagian depannya. Jadi dia itu Hondanya hanya memasang speaker seperti ini di keempat pintunya tanpa adanya Twitter. Jadi Phenom itu mengeluarkan produk housing supaya kita bisa menaruh Twitter ini pada posisi standar dan memasangnya seakan-akan menyerupai tampilan standar dari OEM, dari manufaktur. Jadi sama sekali tidak merubah estetik. Dan untuk mempercantiknya, dia juga menyediakan semacam lampu ambience yang bisa kita pasangkan dengan menggunakan kabel-kabel yang sudah disediakan oleh si Phenom. Tadi kabelnya udah saya keluarin ya. Jadi kita harus mencolokkan pada sumber 12 volt untuk bisa menyalakan lampu ini. Saya masih belum bisa konfirmasi di mana dari sumber listriknya itu kita ambil, apakah dari ACC sehingga pada saat kontak dia lampu menyala dan ketika kita mematikan mobil dia juga akan ikut mati, atau kita harus memasang sistem switching. Tetapi ini kalau kita lihat akan memberikan warna pendar yang bagus. Di sini ada pilihan warnanya itu black sama silver. Jadi itu untuk housing atau refitting yang bisa kita gunakan untuk melengkapi Honda HR-V kita supaya ada Twitternya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh para umat audio sekalian, yaitu bagian dari belajar untuk memasang si Twitter yang sudah kita beli tadi. Jadi kalau kita sendiri biasanya itu sangat menyarankan posisi untuk menaruh Twitter adalah di atas dashboard kalau bisa. Tapi kadang-kadang ada yang tidak mau estetika mobilnya hilang, jadi ditaruh di tempat standar kalau memang sudah ada tempatnya. Tapi alasan dari kenapa kita harus menaruh Twitter ini di atas dashboard, karena kita sudah disediakan rumah untuk supaya bisa menaruh si Twitter dengan baik di atas dashboard. Jadi si Twitter ini dengan ditaruhnya di atas dashboard, dia itu akan memberikan bidang suara yang lebih luas. Kalau ditaruhnya dekat dengan telinga, dia itu suaranya terkadang akan terlalu
terfokus ke telinga sehingga akan menyebabkan telinga kita cepat lelah. Apalagi kalau kalian yang suka menambahkan nilai equalizer tweeter itu di dalam head unit. Jadi tweeternya itu di up terus sehingga suara frekuensi tingginya itu menusuk telinga. Itu sangat tidak disarankan karena selain jaraknya juga dekat akan membuat konsentrasi kita pada saat mengemudikan kendaraan menjadi cepat lelah. Jadi yang paling disarankan adalah di atas dashboard. Sekarang kita akan masuk ke dalam cara instalasi dari si tweeter. Jadi untuk instalasi gunakan resistor dan kapasitor. Jadi kita itu resistor, saya coba lihat dulu apakah ada contoh di sini. Ya, resistor itu adalah barangnya seperti ini. Pertama, kalau kita itu menggunakan kapasitor seperti ini, tindakannya adalah untuk melindungi si tweeter itu dari kerusakan karena dia itu sudah jelas tidak mampu mereproduksi frekuensi suara rendah. Jadi dia itu hanya dipatok untuk frekuensi tinggi aja. Nilainya berapa ditentukan dengan kapasitor yang kita gunakan. Kalau dari di sini adalah 4,7 mikrofarad yang dikombinasikan dengan impedansi yang dimiliki oleh si tweeter itu adalah di 8 ohm, maka pemotongan frekuensinya adalah, coba kita lihat di sini, saya tadi sudah mengukur 4200 Hz. Jadi kalau kita misalnya tweeternya 8 ohm, ini kan 8 ohm, kita itu pemotongan frekuensinya adalah 4200 Hz. Kalau misalnya kita pakai tweeternya 4 ohm, kalau kita itu menggunakan kapasitor dengan ukuran 4,7 mikrofarad, maka pemotongan frekuensinya tuh adanya di, tadi saya sudah hitung di sini, coba saya lihat dulu, 8.900 harus 2 kali ya, jadi 2.400 Hz. Dikat dulu videonya, ntar saya hitung ulang. Jadi kalau kita lihat tabel yang berbeda, kalau kita misalnya menggunakan speaker dengan 4 ohm, dia itu akan memotong frekuensinya 8400 Hz kalau kita menggunakan ukuran yang sama nih, 4,7 mikrofarad. Jadi kalian harus perhatikan juga kalau kalian ingin menambahkan tweeter, bukan hanya tweeter yang ini, tapi tweeter yang lain, lihat nilai impedansinya. Apakah cocok dengan nilai kapasitor yang akan kita gunakan. Itu harus menjadi perhatian penting karena batasan pemotongan frekuensi bisa saja salah dan membuat tweeter itu tidak menyambung dengan mid bass. Karena tujuannya, kalau kita ingin menambahkan tweeter, pastikan suaranya antara speaker yang produksi frekuensi rendah dan frekuensi tinggi itu bisa tersambung dengan baik. Lebih disarankan lagi kalau kalian itu menggunakan crossover pasif. Karena crossover pasif itu di dalamnya sudah terdiri dari banyak komponen supaya kita itu bisa memisahkan antara kerja dan output antara tweeter dan woofer. Jadi kalau kalian punya crossover pasif seperti ini, bisa saja kalian ganti komponennya dengan yang cocok supaya kita bisa menggunakan tweeter yang sesuai impedansinya. Itu jangan sampai salah. Lalu kita akan masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu adjusting. Nah, ini sebetulnya antara instalasi dan adjusting itu masih ada hubungannya, karena saya itu lupa, sebetulnya kalau kalian itu ingin menciptakan suara yang lebih bagus lagi dari tweeter, jangan lupa kalau kita itu juga bisa menambahkan semacam resistor, supaya kita bisa menahan laju kekuatan suara yang bisa direproduksi oleh si tweeter ini. Kalau kita lihat si passive crossover seperti ini, dia tuh kan ada switch yang bisa kita atur supaya kita itu bisa menekan kekuatan dari si tweeter. Ini namanya atenuator. Jadi tweeternya itu bisa kita rendahkan output suaranya itu sampai minus 3 atau bahkan minus 6 dB. Tergantung dari desain si passive crossover itu sendiri. Ini akan sangat berguna untuk menundukkan suara si tweeter supaya bisa imbang. Jangan sampai kita pasang tweeter suaranya itu ces nggak karuan sehingga telinga kita itu berdarah-darah dengerinnya. Sekarang baru kita akan benar-benar masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu adjusting. Kalau kita ingin mengatur supaya suara antara si speaker standar dan tweeter baru itu bisa terjalin dengan baik, tentunya kita membutuhkan yang namanya equalizer. Jadi gunakan EQ sebaik mungkin, terutama kalau kita itu melihat pertemuan frekuensi di antara pemotongan tweeter yang kita gunakan tadi setelah kita menentukan nilai dari kapasitor.
kita bisa melakukan adjusting pada saat pertemuan dengan menggunakan EQ. Jadi crossover slope di antara kedua driver tadi bisa kita atur lebih naik atau lebih turun tergantung dari hasil akhir yang kita temukan pada saat kita sudah memasangnya dalam kendaraan. Jadi sekian saja dari kami untuk membahas tweeter terbaru dari si Venom, yaitu VX1TO, dan juga mounting retrofitting tweeter base TB1 HRV khusus Honda HRV tahun 2020 ke atas. Dan buat para umat audio sekalian, jangan lupa tweeter itu jangan sampai diberikan frekuensi rendah yang tidak mampu diproduksi olehnya. Dia itu akan hancur, itu adalah kesalahan yang paling fatal. Jangan lupa gunakan kapasitor seperti ini dan juga resistor untuk menekan outputnya supaya dia itu tidak teriak lebih lantang dan menyakitkan telinga. Itu harus diperhatikan supaya para umat audio bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus di dalam kendaraan kalian. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Posen Channel.